infrastruktur utamanya dalam bidang transportasi berperan besar untuk menghubungkan masyarakat yang turut membantu kemajuan ekonomi sebuah bangsa. Di penghujung 2022 ini, seperti apa update pembangunan infrastruktur utamanya dalam bidang perhubungan di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga usai? Kami akan membahasnya bersama beberapa topik menarik lainnya langsung bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Apa kabar, Bapak? Baik, Mbak Mira. Sehat, Pak. Terima Sehat, kasih, Pak, waktunya untuk CNBC Indonesia di hari ini. Sama-sama. Pak, tema obrolan kali ini adalah infrastruktur sebagai konektivitas untuk mendorong kemajuan, begitu, Pak. Boleh diberikan update, Pak, pembangunan infrastruktur Kementerian Perhubungan seperti apa? Ya, Mbak Mira, infrastruktur ini kan jadi visi-misinya Presiden. Dari awal sampai sekarang. Ditandai kita dapat satu statement amanah Presiden dan diberikan APBN yang memadai. Nah, oleh karenanya kita memang tidak bisa melakukan dengan begitu saja, tapi harus ada effort tertentu. Dan infrastruktur ini adalah satu bagian penting dari satu negara yang dibangun agar mempersatukan Indonesia. Indonesia banyak pulau dan sebagainya. Dan ini sangat filosofis. Satu, mempersatukan Indonesia. Yang kedua juga memastikan bahwa Indonesia bagian timur, yang merupakan bagian yang selama ini belum semaju Indonesia Barat, itu menjadi perhatian utama. Jadi banyak sekali program-program kita di Indonesia Timur, tetapi juga di perkotaan kita dengan satu pemikiran-pemikiran bagaimana concern tentang lingkungan, bagaimana concern tentang meningkatnya mutu hidup masyarakat ibu kota, bagaimana indeks logistik itu harus diturunkan, itu menjadi hal-hal kualitatif yang menjadi dasar pemikiran kita. Baru kita jabarkan dalam aksi kegiatan yang nyata membangun. Tapi Pak Presiden itu selalu mengatakan pada kami pembantunya, kalau bangun itu boleh, bangun kan relatif gampang, tetapi gimana itu deliver. Bahkan Pak Presiden mengatakan kalau bikin sesuatu itu sampai netes. Apa netes? Contoh, tergunakan. Contoh, saya membuat pelabuhan. Pelabuhan itu bisa digunakan masyarakat. Masyarakat banyak yang menggunakan. Nah, itu barunya netes. Tapi bangun pelabuhan, nggak ada kapal, nggak ada orang yang sana, angkrak itu namanya, walaupun jadi. Terkait dampak penyesuaian harga BBM subsidi 3 September kemarin, apa langkah-langkah strategis dari Kementerian Perhubungan untuk meredamnya di dampak-dampaknya untuk sektor logistik dan transportasi, Pak, khususnya? Ya, memang beberapa angkutan subsidi terutama, atau angkutan-angkutan tertentu itu terdampak. Kami kan punya kalkulasi, punya Badan Kebijakan Transportasi. Maka semua itu kita hitung dampaknya itu. Supaya harga yang ditetapkan yang di baru itu memang harga sesuai dengan pasar, tapi meringankan operator. Contoh, ojek. Kita nggak boleh naikin tinggi-tinggi. Kalau naikin tinggi-tinggi, daya beli orang nggak kuat. Market base-nya bisa terbelakang. Kita naikkanlah harga tertentu yang operator tetap bisa kerja, masyarakat tetap punya daya. Penyeberangan juga demikian. Dia minta 20%. Kalau 20%, maaf, kan masyarakat marah. Ya udah, saya bilang average 10%. Dia marah, kamu berhadapan-hadapan dengan logistik nih. Kalkulasi kita
cukup. Perusahaanmu untung juga. Bis juga gitu. Pesawat memang yang rada susah karena aftur itu tinggi sekali. Ya, tapi kita ada batas atas kan di situ. Jadi di kapal relatif jalan bagus, tetapi memang ada beberapa hal BBM subsidi itu dikurangi jumlahnya. Kuotanya ya Pak ya? Kuotanya. Nah, kita lagi kirim surat ke Menteri Keuangan untuk kegiatan-kegiatan kereta bersubsidi, kapal tol laut bersubsidi, itu tetap alokasinya jangan dikurangi. Untuk mendukung sektor-sektor logistik Ya. itu salah satu bentuk insentif juga dari Kementerian Perhubungan berarti ya Pak? Iya, insentifnya nanti diberikan oleh Kementerian Keuangan yang minta kita. Karena kita tahu realitasnya mereka kurang. Itu yang sedang diusahakan ya Pak ya? Ya. Kalau dengan kenaikan BBM ini apakah nanti ada penambahan pagu anggaran Pak untuk PSO? Jadi gini, kan APBN ini udah di-lock. Di-lock segitu. Jadi saya ngomong dengan teman-teman, kan kita ini kan diberi kesempatan untuk melakukan namanya creative financing. Ada namanya BLU, ada namanya KPBU, ada namanya KSO gitu. Nah, kita aktifkan KPBU. Kita kerjasamakan bandara-bandara ini yang tadinya kos APBN kepada swasta. Seperti joint venture tadi. Iya, ada 5 bandara yang sudah kita lakukan kan. Ada Bandar Lampung, Bengkulu, Tanjung Pandan, Papua, sama Kalimantan Tengah. Itu saving 500 miliar. Karena cost operation dan capex-nya itu segitu. Terus KPBU yang lain ya, seperti Medan dan yang saya ceritakan tadi. Tapi di sektor-sektor pelabuhan juga kita sudah merintis beberapa yang agak besar di Gorontalo. Kita kasih swasta. Artinya apa? 50 miliar atau 100 miliar yang dari bandara itu, yang semula untuk situ bisa digunakan untuk yang lain. Itu bentuk creative financing-nya ya? Creative financing. Dan itu ruangnya ada. Yang lain dalam skala kecil BLU. Jadi unit-unit kita itu jadi cost center. Saya bilang kalian jangan jadi cost center, tapi bagaimana menjadi profit center. Dan konsepnya ada BLU. Jadi sekolah-sekolah kita buat BLU, ada 20 sekian sekolah. BLU-nya itu dia menarik murid-murid dari swasta. Itu dapat uang. Ada dapat 20, 30, ada 50. Yang bagus BLU itu gaji pengelolanya itu naik. Sama dengan swasta. Dan dia memiliki independensi untuk menggunakannya langsung. Tampaknya uangnya di situ baru kan itu. Terus pelabuhan. Pelabuhan itu semua ini jadi cost center. Terminal, semua cost center. Saya lagi mau cari format BLU supaya yang bangun swasta aja. Bahkan malah kita dapat Infrastrukturnya, yang mengelola biarkan teman-teman swasta begitu ya Pak? Jadi kita kasih ke terminal, nanti bangun hotel. Sudah dia yang rawat, kita dapat fee. Dan itu BOT kan 30 tahun. Nah, itu kita intensifkan. Saya pikir peran Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan sangat baik. Dan ini udah done semuanya gitu. Udah done semuanya ya Pak. Kita tunggu yang berikut-berikutnya ya Pak. Ya. Pak, terkait target performance logistik indeks Indonesia nih Pak. Apa yang kemudian kebijakan-kebijakan yang Bapak keluarkan untuk membuat angka ini semakin baik dan membaik Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi logistik indeks kita itu memang relatif tinggi
tapi juga dikarenakan faktor geografis. Iya, karena kita besar dan Besar, kepulauan gitu ya. gitu ya Pak. Bayangkan Singapura cuma segini, kita segini, dan terlibat dalam satu konektivitas yang banyak. Tapi saya pikir itu bukan alasan. Setelah itu adalah kolaborasi. Selama ini tercipta ego sektoral. Bayangkan di pelabuhan itu, kita sebagai otoritas pelabuhan, ada operator pelabuhan, ada bea cukai, ada imigrasi, ada karantina. Karantinanya macam-macam. Karantina ada macam-macam. Ada angkatan laut, ada kepolisian, ada KPLP. Nah, satu-satu ini dibenerin. Jadi Pak Presiden brilliant, karantina disatuin. Berarti itu ngurain meja kan. Gitu. Yang kedua, keamanan disatuin dalam Bakamla. Nah sekarang saya yang nggak pernah-pernahnya kita sama-sama Pak Dirjen Bea Cukai. Saya minta dia lead ya. Karena dia lakukan itu. Koordinasi dengan itu. Jadi sistemnya jadi satu. Langsung di situ. Itu di sisi pelabuhannya. Nah, lalu di sisi dari pelabuhan ke pabrik-pabrik. Nah, kita juga harus memikirkan dengan baik. Maka kita bangun jalan tol, Patimban kita bikin jalan tol, bikin jalan kereta api menuju ke Priok, itu sehingga tempat-tempat itu gampang diakses dengan infrastruktur yang telah ada gitu. Jadi saya juga gembira bahwa semangat ini oleh stakeholder disambut dengan baik. Saya kan juga mantan orang swasta, jadi ya persuasi lah ya sesama temen. Lo punya target, ya kalau untungnya yang pas-pas aja loh. Baik, semoga target-target tersebut bisa segera tercapai ya Pak. Ya. Terima kasih Terima Pak kasih, Budi Mbak Karya Mira. Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia atas perbincangannya hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak untuk Anda. Terima kasih. Ya pemirsa, target pembangunan infrastruktur utamanya dalam bidang perhubungan yang tadi sempat disampaikan memberi gambaran pada kita tentang konektivitas di masa depan. Dari Jakarta, Mira Rahmalia, Adi Andono, Haryoryantomo, CNBC Indonesia. Road to CNBC Indonesia Award 2022 The Best Transportation and Infrastructures Company akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah di CNBC Indonesia.